Halo semuanya, sebelumnya kita dari kelompok 6. Di sini kita akan menampilkan video mengenai uji kebocoran kemasan. Nah, sebelumnya di sini ada Saya Ismi Fitriana Paningrum dengan NIM I1C0240026. Saya Nashwala Dewanti dengan NIM I1C024027. saya Faradi Banora Rafa dengan NIM I1C024028. Saya Muhammad Radika dengan NIM I1C024029. Saya dengan Suwarma Ondevi Pramana dengan NIM I1C024030. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan ada dua, yaitu gelas beker ukuran 1000 ml, lalu ada spatula. Untuk bahan yang digunakan adalah tablet dengan kemasan yang asli, Aquades sebanyak 1000 ml, dan pewarna ultramarine blue. Langkah pertama adalah persiapan sampel. Siapkan kemasan obat yang akan diuji. Siapkan kontrol positif, yaitu kemasan yang sengaja dibuat bocor. Kemudian siapkan kontrol negatif, yaitu kemasan yang dipastikan tidak mengalami kerusakan. Ketiga jenis kemasan ini akan dibandingkan untuk melihat apakah terjadi kebocoran. Selanjutnya adalah menyiapkan larutan uji. Masukkan 1000 ml Aquades ke dalam gelas beker berkapasitas 1000 ml, kemudian tambahkan pewarna ultramarine blue atau karmin secukupnya, lalu diaduk hingga warna merata. Larutan berwarna ini akan membantu mendeteksi adanya kebocoran pada kemasan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan uji. Masukkan sampel uji, kontrol positif, dan kontrol negatif ke dalam larutan yang sudah disiapkan. Lalu diamkan selama 3 menit tanpa agitasi atau gangguan. Selama proses ini, larutan pewarna akan masuk ke dalam kemasan yang mengalami kebocoran. Setelah 3 menit, keluarkan semua kemasan dan keringkan permukaannya secara hati-hati. Amati bagian dalam kemasan, jika terdapat pewarna atau noda ultramarine blue berarti kemasan bocor. Jika tidak ada noda sama sekali berarti kemasan dalam kondisi utuh dan tidak mengalami kebocoran. Perbandingan antara sampel kontrol positif dan kontrol negatif membantu memastikan akurasi hasil uji. Halo teman-teman semua. Setelah kita menjelajahi pengertian, tujuan, alat, bahan, dan prosedur uji kebocoran kemasan, sekarang saatnya kita mendalami pembahasan yang paling krusial, yaitu syarat keberterimaannya. Kenapa ini penting? Karena syarat ini bukan sekadar checklist. Ini adalah standar yang menentukan apakah kemasan obat kita benar-benar aman dan efektif untuk digunakan. Dan kali ini, kita akan mengacu langsung pada United States Pharmacopoeia atau USP. Khususnya pada bab 1207 tentang Packaging Integrity Evaluation. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari syarat umum. Menurut USP, kemasan dinyatakan lulus uji kebocoran dengan metode dye ingress jika tidak ada pewarna yang memasuki ruang produk. Artinya, setelah blister atau strip direndam dalam larutan pewarna dan diberi tekanan atau vakum sesuai metode validasi, bagian dalam kemasan harus tetap bersih tanpa adanya perubahan warna, noda, atau indikator masuknya larutan. USP menekankan bahwa dye ingress adalah uji integritas fisik. Artinya, jika pewarna saja bisa masuk, maka udara, uap air, atau mikroorganisme juga sangat mungkin masuk. Dan ini dapat mengubah potensi obat, menurunkan stabilitas, bahkan menyebabkan kerusakan seperti tablet lembek atau berubah warna. Jadi, kalau ada intrusi pewarna sedikit pun, hasilnya langsung dinyatakan fail, tidak ada toleransi. Berikutnya, syarat untuk kontrol positif dan negatif, yang merupakan bagian penting dalam validasi metode menurut USP. Kontrol positif, yaitu kemasan yang dibuat bocor secara sengaja, harus menunjukkan adanya masuknya pewarna. Ini membuktikan bahwa metode uji kita sensitif, mampu mendeteksi kebocoran, dan bekerja sebagaimana mestinya. Sebaliknya, kontrol negatif, kemasan yang benar-benar utuh, tidak boleh menunjukkan noda atau perubahan warna sama sekali.
USP menegaskan sebuah prinsip penting, yaitu jika kontrol positif tidak menunjukkan kebocoran atau kontrol negatif justru menunjukkan kebocoran, maka seluruh uji dianggap tidak valid dan harus diulang. Hal ini mencegah terjadinya false negatif dan false positif, yang dapat menyebabkan produk beresiko lolos ke pasaran, padahal kemasan tidak aman. Dan yang terakhir, syarat pada sampel uji. Menurut USP, blister atau strip yang diuji tidak boleh menunjukkan adanya pewarna pada ruang produk. Tidak ada batas toleransi, bahkan noda sangat kecil pun dihitung sebagai kegagalan. USP menggarisbawahi bahwa kebocoran sekecil apapun dapat mengompromikan integritas obat, terutama produk yang sensitif terhadap kelembapan seperti tablet antihipertensi, antibiotik, atau vitamin. Jika satu unit gagal, batch tersebut harus dievaluasi ulang, dan produsen wajib melakukan investigasi terhadap desain material, proses sealing, atau kondisi produksi. Dalam kesimpulan, syarat keberterimaan uji kebocoran kemasan menurut United States Pharmacopoeia adalah fondasi untuk memastikan bahwa kemasan farmasi memiliki integritas penuh, dengan standar seperti tidak adanya intrusi warna, validasi kontrol positif dan negatif, serta toleransi nol pada sampel uji. USP membantu industri farmasi menjaga produk tetap aman, stabil, dan berkualitas. Hal ini mengikatkan kita bahwa di balik setiap tablet atau kapsul ada tanggung jawab besar terhadap pasien. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Subscribe. Saya Ismi Fitri Rohmanurung dengan NIM akhir. Videonya jangan tambahin aja berumpat. Assalamualaikum. Lagi lihat ini parkiran saya. Halo semuanya, sebelumnya kita dari kelompok 6. Di sini kita akan menampilkan video mengenai uji kebocoran kemasan. Nah, sebelumnya di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin gak lo?